Belsti, kasus penipuan yang dilaporkan artis cantik Della Puspita ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu nampaknya berkepanjangan. Pasalnya setelah sang aktris membuat laporan bukannya menerima itikat baik dan sang lawan seteru, justru Kemil selaku terlapor melaporkan balik Della Puspita ke polisi. Adapun dalam agenda laporannya, Kemil melaporkan Della dan suami ke polisi atas dugaan penggelapan. Terlapornya 1 inisialnya A, 2 DB, yang 3 PA. Asalnya penggelapan, ancamannya 4 tahun. Ini bisa ditahan ya. Makanya saya sekali lagi mau menyampaikan tidak ada niat kita untuk mentersangkakan orang atau lagi mencarain orang, enggak. Intinya Kemil berjuang ingin mendapatkan haknya. Kemil yang dinampingi kuasa hukumnya melaporkan Della dan 2 terlapor lainnya karena tak terima mobilnya hilang tak tahu kemana. Mobilnya nggak tahu ada di mana, tapi kami sudah punya bukti. Kemarin sudah saya sampaikan, sebenarnya saya sudah punya bukti bahwa barang ini ada di mana dan sama siapa. Cuma sekali lagi ini bulan suci Ramadan, siapa tahu kawan-kawan kita ini memang punya etikat baik, ya udah kita ketemu, udah kembalikan aja lah, nggak usah ada repot. Kemil mengaku sebenarnya tak ingin membawa permasalahan ini ke ranah hukum selama pihak Della menunjukkan itikat baik dengan meluangkan waktu bertemu dengan pihak Kemil dalam waktu dekat ini nih Belsti. Bahkan pihak Kemil hingga saat ini masih membuka pintu musyawarah atas permasalahan. Para pihak ini masih ada etikat baik, ya nanti kita bisa ngobrol. Tapi kalau seandainya nanti sampai DBAP juga tidak ada komunikasi yang baik, ya mau nggak mau lagi ya. Kalau seandainya memang bisa musyawarah berkomunikasi dengan baik, ya kita tidak menutup diri sebelum ada panggilan untuk DBAP. Jika tidak, pihak Kemil memastikan Della Puspita dan 2 terlapor lainnya akan segera dijadikan sebagai tersangka. Nah, jadi alhamdulillah laporan kita sudah diterima, dan ya bersama dengan ini juga saya mau menyampaikan juga sebenarnya yang pertama kami menghindari laporan polisi, tapi dengan sangat terpaksa karena sudah 3 hari ya tidak ada kabar juga dari pihak-pihak yang kami harapkan tadinya bertemu. Kalau sampai nanti ini bergulir terus, ya saya meyakini setelah saya bertemu dengan Acak Semarang dan saya diberikan bukti-bukti, nah saya meyakini kalau seandainya perkara ini berlanjut, saya meyakini ini bisa jadi ya dugaan saya, analisa saya, jangan-jangan ini ada yang jadi tersangka, ada yang ditangkap nih. Kuasa hukum Kemil juga memastikan bahwa dalam permasalahan ini kliennya itu sebagai korban, bukan pelaku seperti yang dituduhkan Della Puspita. Makanya saya sekali lagi saya sampaikan ya kepada semua pihak nih, 3 pihak ini, percayalah sama saya. Nanti kalau perkara ini dibuka semua, pasti nanti yang pertama malu. Yang kedua, ini bisa jadi tersangka yang tadinya orang menganggap bahwa oh ini korban. Ketiga orang ini, pihak-pihak yang terkait dengan ini cukup membahayakan dalam menyelesaikan permasalahan sampai menimbulkan permasalahan yang baru. Waduh, akhirnya berujung saling lapor di Belsti. Oke deh, informasi selanjutnya ada Della Puspita yang menanggapi dirinya yang dilaporkan balik oleh sang lawan seterunya. Waduh, seperti apa informasinya di Belsti? Ini dia. Belsti, kasus penipuan yang dilaporkan Della Puspita ke polisi beberapa waktu lalu kini beruntut panjang. Bermula ketika Della membuat laporan polisi karena adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh Kemil, pemilik salah satu bisnis travel umroh. Permasalahan berlanjut lantaran Kemil tidak terima dengan laporan Della Puspita. Dia kemudian melaporkan balik Della ke polisi. Jika Della melaporkan Kemil karena kasus penipuan, Kemil juga justru melaporkan Della atas dugaan penggelapan. Terkait laporan Della pada 20 Februari lalu, sekarang dalam tahap pendalaman dari pihak kepolisian di Belsti. Bahkan dalam waktu dekat, pihak-pihak terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan katanya. Perihal laporan aku yang tanggal 20 itu, dan insya Allah dalam waktu dekat, pihak-pihak yang terkait juga akan dipanggil juga gitu.
sampai di situ, Della Puspita juga menanggapi perihal dirinya yang dilaporkan balik Kemil ke Polda Metro Jaya. Istri dari Arman Firmansyah itu terlihat tak kuasa menahan emosi. Hingga tegas ia mengatakan bahwa Kemil dalam permasalahan ini kurang ajar. Selain itu, ia juga membantah tuduhan Kemil, mengatakan bahwa pihaknya mengalami kesulitan dalam hal komunikasi kepada Della. Kalau aku boleh ngomong, Kemil, lu kurang ajar sama gua ya. Kemil, lu kurang ajar sama gua. Karena dari awal lu bilang ke media bahwa susah untuk komunikasi sama aku. Padahal pada saat lu nge-DM gua respon, kita sempat tukeran nomor telepon, kita sempat telepon-teleponan, dan suamiku juga mengajukan sama lu untuk lapor ke polisi perihal mobil lu itu di mana, dipinjamkan ke siapa, kronologinya seperti apa. Tanggal 14 Februari ya, kita nyuruh dia lapor. Bukan hanya sama jempol semata Besti, Della menguatkan pertanyaannya dengan beberapa bukti yang dia pegang saat ini. Bahkan sebelum permasalahan ini heboh seperti sekarang, Della dan suaminya telah menyarankan Kemil untuk melaporkan orang yang tidak bertanggung jawab atas mobil travel miliknya. Saya ada bukti semua kok, tanggal 14 udah saya saranin buat lapor, udah saya ajarin gitu. Tapi dia tuh nggak mau gitu kan. Kalau mereka bilang saya ingin menguasai mobil, enggak. Saya pegang 6 mobil. Tanggal 17 April itu pemilik mobil 2 rental itu, dia udah lapor polisi. Besoknya dia habis lapor polisi, saya balikin mobil. Karena saya bilang, kamu lapor polisi, saya balikin mobil. Dia lapor, saya balikin mobilnya. Nah, tinggal sisa 4 kan, karena dia nitip 6 kan, sisa 4. Nah, saya tunggu nih 4 orang lapor polisi. Pada kenyataan mereka nggak ada, ya udah gitu loh. Kenapa nggak mau lapor polisi? Itu yang membuat saya bingung gitu loh. Della juga mengatakan tak ingin memberikan mobil yang dia sewa pada kala itu di sembarang orang, karena ia takut dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab itu, Della dengan tegas mengatakan ke Kemil jangan menyalahkan sepihak jika tak mau bertanggung jika terjadi kesalahan di kemudian hari. Ya kalau kita ngasih mobil, ntar muncul lagi Kemil 1, Kemil 2, Kemil 3, siapa yang bertanggung jawab? Emang elu Kemil, lu nggak usah kurang ajar sama gua ya. Nggak usah pasang-pasang muka polos seolah-olah lu yang merasa paling jadi korban. Gua korbannya, lu tahu nggak? Della juga sepertinya sudah tidak bisa menahan emosi di Besti. Dalam kondisi emosi yang meluap-luap, ia mengungkapkan unek-uneknya, bahkan selama ini dirinya kerap mendapat komentar negatif dari pihak lawan seterunya. Dari dulu kemarin-kemarin gue diem aja, orang ngejelek-jelekin gue dibilang anak durhaka, gue dibilang pelakor, gue dibilang ratu bohong, gue diem. Tapi sekarang enggak ya, awas lu, gue tandain muka lu. Makin menyulut emosi lantaran kondisi kesehatan ibunya mendadak drop setelah Kemil melayangkan surat somasi kepadanya di Besti. Lu tahu nggak, pas lu bikin somasi, nyokap gue lagi sakit, ngerti nggak lu? Kalau lu bilang yang gue nggak tahu nyokap gue sakit, lu nggak konsen gue. Udah tahu bulan puasa tuh silaturahmi bukan somasi, ngerti nggak? Kasih tahu tuh pengacara dia, siapa namanya pengacaranya tuh? Siapa namanya? Terlebih, pihak Kemil dinilai memberikan pernyataan yang menggiring opini publik bahwa pihaknya lah sebagai korban dalam permasalahan ini. Oh, iya. Pakai ngarang-ngarang cerita. Oh, Della Puspita harus pakai perantara artis, karena mungkin merasa artis top kayak jadi laki-laki mau tuh jangan nyinyir. Lu laki-laki, ngerti nggak? Nyinyir banget, jadi laki-laki lu mulut nggak dijaga. Lu tuh profesinya tuh lawyer, pengacara, bukan pengangguran banyak acara. Della juga mengingatkan agar teman-teman satu circle Kemil jangan ikut campur dalam permasalahannya. Apalagi ada beberapa dari mereka mulai tercium ada yang ingin numpang pamor ke Mbak Della. Teman-temannya tuh, lu kasih tahu teman-teman lu ya, nggak usah ngetek gua nggak penting nge-repost tek-tekan mereka ke gua. Nggak usah cari pamor ya. Siapa tuh namanya tuh, namanya Farel tuh siapa tuh? Nggak usah ikut campur urusan gua. Kalau lu manajernya Farel, lu mau cari kerjaan tuh prestasi bukan sensasi, ngerti nggak? Tak terima dituduh sebagai pelaku dalam permasalahan ini, Della Puspita memberi tanggapan penohok. Dia mengatakan sebelum melaporkan balik dirinya seharusnya berpikir 2 kali dulu. Bahkan makin membuat ia tak terima ketika pihak Kemil ngotot meminta pihak Della datang menemuinya. Lu tahu gue korban kok, lu jadiin gue tersangka, enak aja lu ngelapor-ngelaporin gue. Pakai ini bro, ini. Siapa yang mau ngelawan gue, samperin sini.
Kalian bertiga laki-laki semua, gue nggak takut sama kalian. Siapa kalian? Gue nggak makan minta sama kalian kok, enak aja. Tukar Besti jadi kata semprot sama Badela deh. Sudah paling benar ketemu dan dibicarakan dengan baik-baik ya. Kenapa harus ada saling adu lapor nih Besti? Apalagi lagi bulan Ramadan nih Besti, seharusnya adem ayem aja gak sih? Baik, ketemu dan saling musyawarah saja ya, biar gak kemana-mana nih permasalahannya ya kan? Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah heboh, so tetap di Celebrity Press.